Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali hari ini bersama GOB Generation of Breakthrough dengan tema dampak dari ketidaktaatan. Mari saudara kita satukan hati sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman-Mu. Ini waktunya Tuhan berbicara, bukakan hikmat pengertian pewahyuan untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui perenungan kami dalam tema hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, ayat Alkitab bacaan kita hari ini dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya saudara, kita tahu bahwa Yunus pasti adalah orang yang dekat sama Tuhan ya saudara. Buktinya Tuhan berbicara kepada Yunus dan memanggil Yunus untuk melakukan satu tugas panggilan. Yaitu untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka yang ada di Niniwe. Dan siapakah mereka orang di Niniwe? Dikatakan di Niniwe itu orang-orang yang jahat. Ada banyak kejahatan yang dilakukan sampai kejahatannya sampai Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Begitu dan akhirnya diutuslah Yunus untuk pergi ke Niniwe. Nah tetapi Yunus dikatakan menyimpang dari panggilannya. Kenapa takut saudara? Karena di sana banyak orang jahat. Dan bahkan kejahatannya didengar sampai ke banyak tempat didengar tentang kejahatan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Niniwe. Jadi saudara, kota Niniwe itu kota besar melakukan banyak kejahatan, tapi Yunus menolak. Ia tidak taat, ia malah pergi ke Tarsis ya. Dan ada apa di Tarsis sehingga menarik Yunus ke sana? Ternyata di Tarsis itu kota atau wilayah besar di Gunung Libanon dan ia mengekspor sejumlah besar logam penting ke Venesia dan Israel. Jadi kota yang makmur ya saudara ya. Sumber kekayaan besar Raja Salomo itu didapat dari Tarsis. Logam terutama perak, emas, timah dan besi. Dan dikatakan kota pelabuhan dengan kapal-kapal yang indah itu semua ada di Tarsis. Itulah yang menarik hati Yunus untuk Yunus pergi ke Tarsis bukan ke Niniwe saudara. Seringkali kita masuk dalam panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil tuh, kalau saya bilang ngeri-ngeri sedap ya saudara ya. Kadang-kadang takut gitu kan. Tapi semuanya sebetulnya punya tujuan. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan pasti memberi kemenangan. Tetapi hari itu Yunus tidak melakukan dengan ketaatan. Ia menyimpang, ia ngumpet dan tidur di geladak kapal paling bawah. Dia pikir Tuhan gak tahu. Ternyata kita tahu apa yang terjadi. Pada saat itu dikatakan kapal yang ditumpangi Yunus hampir terpukul hancur akan angin ribut dan badai besar yang datang pada saat itu. Jadi semua mereka takut yang ada di kapal. Lalu ada yang berpikir ini siapa yang melakukan kesalahan sehingga sampai kapal ini hampir tenggelam dan badai besar itu datang. Gak kebetulan, saya percaya di dalam kitab Yunus selalu seringkali dikatakan atas penentuan Tuhan. Berarti semua atas izin Tuhan terjadi demikian kepada Yunus. Maka dikatakan Yunus
ternyata ditemukan oleh nakoda, dia ada di geladak kapal paling bawah. Dia lagi tidur saudara. Dan dibangunin dan akhirnya diundi siapa yang bersalah sehingga hal itu terjadi. Ternyata diundi yang keluarnya nama Yunus. Kebetulankah itu? Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas penentuan Tuhan. Dan ketika tahu bahwa Yunus, yang nama Yunus yang keluar, maka ditanya apa yang kamu lakukan. Dan akhirnya dia sadar bahwa Tuhan tahu bahwa ia sudah menyimpang daripada panggilan. Tetapi luar biasanya angkat jempol juga buat Yunus ya. Yunus bertanggung jawab, siap dihukum karena dia salah. Dia tidak mau semua awak kapal yang ada di kapal itu tenggelam gitu karena ulahnya. Sehingga akhirnya dia bilang lempar saja. Apakah dia berpikir nanti ada ikan? Nggak tahu saudara. Dia cuma berpikir lempar saja saya ke laut karena memang saya yang salah di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, nggak ada yang kebetulan atas penentuan Tuhan. Tiba-tiba ada ikan besar lewat. Dan ikan besar itu juga lagi buka mulutnya saudara. Pada saat dilempar Yunus, maka Yunus langsung ketelan ke perut ikan yang besar itu. Langsung glek masuk ke perut ikan. Ya untungnya tuh ikan benar-benar artinya langsung masuk ya, nggak sampai di mulut dikunyah-kunyah, wah matilah ya. Karena saya percaya ikan besar itu ya ngeri banget gitu ya, ikan mungkin giginya tajam-tajam. Tetapi masuk ke dalam perut ikan dan apa yang terjadi? Bahwa di perut ikan Yunus ada 3 hari, saudara bisa bayangin ya. Kita aja nih kalau motong ikan terasa amisnya ya. Atau bahkan makan ikan terasa amisnya. Nah apalagi di dalam perut ikan sangat amis dan gak enak dan pengap pastinya. Dan apa yang dia lakukan oleh Yunus di dalam perut ikan? Dia berdoa. Dia menyesal untuk apa yang diputuskan dan dilakukannya. Dan pada hari ketiga dia akhirnya setuju dengan apa yang Tuhan mau dia lakukan, yaitu pergi ke Niniwe. Waktu dia bilang iya dia mau, taat dia mau pergi ke Niniwe, maka pada saat itu atas penentuan Tuhan, ya saya percaya bagaimana mengeluarkan Yunus di dalam perut ikan untuk keluar begitu. Saya percaya gatal tiba-tiba tenggorokannya ikan dan dia bersim hacim. Dan kelemparlah Yunus saudara. Nah pada saat Yunus kelempar dan saat itu dia pergi ke Niniwe. Dan apa yang terjadi? Ada banyak pelajaran kisah dari Yunus ya saudara. Maka yang terjadi, Yunus taat. Tuhan suruh dia untuk berkeliling Niniwe dan berkata bahwa dalam 40 hari maka dikatakan Niniwe akan ditunggang balikan begitu. Dia keliling sambil berteriak demikian. Dan karena apa yang didengungkan oleh Yunus membuat rakyat Niniwe dan juga raja pemimpin pemerintahan di sana mereka bertobat. Mereka mengambil puasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya yang terjadi, Niniwe gak jadi dihancurkan oleh Tuhan karena pertobatan mereka. Marahlah Yunus, udah capek-capek sampai masuk perut ikan begitu, udah keliling-keliling begitu, tapi ternyata Niniwe gak dihancurkan. Marahlah Yunus. Nah itulah saudara, seringkali demikian juga bukan kita melakukan hal yang sama seperti Yunus, yaitu tidak taat ketika Tuhan mengutus kita melakukan sesuatu. Karena yang tadi saya bilang ngeri sedap, ngeri ketika melangkah, tapi sedap ketika kita taat, ya kita akan melihat dan mengenali kedahsyatan Tuhan. Nah seringkali kita lari dari panggilan, tapi kita belajar dari Yunus. Lari dari panggilan saudara, dampaknya adalah kesulitan buat kita sendiri saudara. Jadi oleh karena itu jangan lari-lari. Nurut aja, ikuti panggilan Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Percayalah kita pasti bisa melakukannya. Ya seperti Yunus tadi akhirnya masuk perut ikan dulu, akhirnya sampai juga ke Niniwe. Dan hukumannya dialami Yunus membawa pertobatan kepada Yunus untuk taat atas perintah Tuhan pergi ke Niniwe juga akhirnya. Karena dia rela menerima hukuman karena kesalahannya. Dan pelajaran dari Yunus adalah taat apapun yang diperintahkan Tuhan. Jangan tidak taat. Kita lihat dampak ketidaktaatan Yunus. Dampaknya Yunus harus mengalami kesulitan. Dibuang ke laut, masuk perut ikan 3 hari. Dan akhirnya pergi juga ke Niniwe ya. Gak perlu harus masuk perut ikan sebetulnya. Kalau Yunus taat, dia gak harus masuk perut ikan. Tapi karena tidak taat, dia harus melalui proses yang gak enak. Begitu juga saudara dan saya. Taat aja. Ketika pemimpin meminta saudara melakukan sesuatu, nurut aja.
Engkau hanya perlu berdoa minta kekuatan Tuhan dan engkau akan diberi kekuatan. Engkau hanya perlu berdoa minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada saudara dan saya. Nah, inilah saudara yang harus kita lakukan. Taat apa yang diperintahkan Tuhan seperti Filipi 2 ayat ke-8 katakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu teladan Yesus, taat. Yesus adalah satu pribadi yang punya integritas yang luar biasa yang perlu kita teladani. Yesus taat saudara, sampai mati. Dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia rela untuk apa? Untuk pertobatan, untuk keselamatan jiwa-jiwa itu saudara dan saya. Yesus rela menanggung begitu mengerikan aniaya dan siksaan yang harus dihadapinya. Bukan untuk perbuatan jahat yang dilakukan, tapi karena kejahatan kita, dia rela menanggung itu semua agar kita boleh dimuliakan saudara. Nah, jadi kita bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan buat kita. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Belajar dari Paulus, dikatakan aku tidak layak disebut rasul karena aku adalah orang yang paling jahat di antara semua rasul. Tetapi dikatakan karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu, tetapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Ini yang perlu dicatat saudara. Orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah adalah orang yang menggunakan waktu yang ada untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Hidupnya hanya satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan, itu aja saudara. Gak memusingkan dirinya sendiri. Dia hanya fokus apa kata komandan. Kalau dikatakan seorang prajurit demikian. Ya saudara, taat apapun yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua pelajaran dari Yunus adalah percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Matius 28 ayat 20 dikatakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya saudara, Tuhan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudusnya yang dahsyat sampai kesudahan zaman. Jadi kalau Roh Kudus yang dahsyat itu menyertai saudara, apa yang perlu kita takutkan saudara? Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Bagian kita kasihilah Tuhan dengan ketulusan kemurnian. Bagian Tuhan dia akan memberi kekuatan. Dia menyertai, dia memperlengkapi, dia menuntut, dia mengajar, dia menghibur, dia memberi solusi. Wow, keren banget saudara bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah percaya saudara. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan pelajaran dari Yunus adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, tujuannya adalah supaya tidak satu orang pun binasa saudara. Jadi Tuhan memanggil saudara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa di sekeliling saudara. Mereka hari ini sedang berjalan menuju kesia-siaan. Hidup mereka jauh daripada ibadah. Mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Mereka berjalan menurut apa yang mereka pikirkan. Sehingga mereka gak sadar yang disangka jalan mereka lurus tapi ujungnya jurang maut. Ada begitu banyak orang yang terlempar ke neraka karena apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mendengar. Karena mereka tidak mengenal. Karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu Tuhan memanggil saudara dan saya hari ini untuk masuk dalam panggilan. Ya, masuk dalam panggilannya untuk apa? Melanjutkan pekerjaannya, pergi dan beritakan Injil. Jadikan banyak orang muridku kata Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Yaitu tujuan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka Tuhan panggil saudara dan saya. Seperti saya sedang bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang lumayan, dengan gaji yang lumayan. Tuhan panggil Lydia, mari bekerja di ladangku, pergi beritakan Injil. Dan beberapa kali peneguhan saya katakan, ya Tuhan saya siap. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan jabatan saya untuk saya melayani dia. Dan saya mau katakan hari ini, bangga punya Tuhan. Bangga masuk dalam panggilan Tuhan. Saya bersyukur karena saya tahu kepada siapa saya bekerja hari ini. Saya bekerja kepada Dia, Tuhan konglomerat di atas segala konglomerat. Kalau saya dulu bekerja di sebuah perusahaan konglomerat ya cukup bangga, saudara, lumayan ya gajinya. Tetapi hari ini saya lebih bangga lagi. Dan dari tahun 97 Agustus tepatnya Tuhan melawat saya. Sampai hari ini saya tidak pernah kecewa mengiring Tuhan. Saya gak pernah nyesel saya masuk dalam panggilan Tuhan. Saya bersyukur hari lepas hari saya bertambah-tambah mengenali Tuhan dan kedahsyatannya. Saya terharu kalau bicara tentang kebaikan Tuhan karena Tuhan itu nyata saudara.
Tuhan itu Allah yang hidup, Dia ada. Dia berbicara, Dia menuntun, Dia mengajar, Dia membimbing, Dia memberi solusi, Dia memberi kekuatan dan kuasa buat saudara dan saya. Jadi oleh karena itu saudara, jangan menjauh daripada Tuhan. Teruslah bertekun di dalam Tuhan, kau akan kenali Tuhan. Ya saudara, dampak dari ketidaktaatan adalah saudara akan masuk pada masa kebodohan. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya saudara, kita pelajari tadi dari 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Karena kalau kita tidak taat, ada hawa nafsu yang membawa saudara untuk masuk pada masa kebodohan. Masa kebodohan manusia adalah ketika manusia mengambil keputusan untuk menjauh daripada Tuhan. Saudara perhatikan, ada orang-orang yang kalau sudah marah, ketika ia tidak taat, timbulnya adalah marah, kecewa, ujungnya pasti menjauh dari Tuhan. Ujungnya pasti nggak mau pelayanan lagi. Ujungnya pasti menjauh saudara dari komunitas. Dan itulah yang memang iblis lakukan. Yaitu berusaha membuat saudara menjauh daripada Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah sadar. Jangan ikuti apa yang iblis mau. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis tidak akan pernah memberikan janji atau jaminan keselamatan buat kita. Tidak. Dia maunya menghancurkan kita dan membinasakan kita. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah jangan sampai kita masuk pada masa kebodohan karena ketidaktaatan kita. Yang diperlukan taat saudara. Nurut-nurut aja. Saya belajar dari Ratu Esther sebelum terpilih menjadi ratu pengganti Wasti. Maka dikatakan di sana bahwa tidak ada yang diinginkan Esther kecuali taat apa kata Hegai, penjaga kaum wanita di Benteng Susan. Dia hanya taat nurut apa kata Hegai. Begitu juga saudara saya diperlukan adalah taat kata pemimpin. Nurut aja saudara, jangan berbantah-bantah. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita tidak masuk pada masa kebodohan. Ya, yang kedua adalah dampak dari ketidaktaatan, tidak dapat masuk tempat perhentian. Ibrani 4 ayat ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya, mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian karena ketidaktaatan mereka. Jelas saudara, ketidaktaatan membuat mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak bisa masuk kepada kerajaan surga yang mulia. Nah kita belajar dari ketidaktaatan yaitu Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tidak akan memperoleh hidup kalau tidak taat kepada anak Allah itu Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk taat nurut aja ya. Jangan biarkan diri kita masuk pada masa kebodohan karena ketidaktaatan. Tidak bisa masuk kepada janji kerajaan surga juga karena ketidaktaatan. Dan juga tidak akan melihat hidup yang sesungguhnya karena ketidaktaatan. Nah jadi saudara, kita lihat dampak dari ketidaktaatan itu betapa amat sangat mengerikan. Saudara sudah berjuang hari ini beribadah kepada Tuhan tapi ujungnya masuk neraka, rugikan saudara. Jadi oleh karena itu maksimallah di dalam Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan yang baik hari ini untuk mendekat kepada Tuhan, jangan membuat saudara berhenti karena apapun. Jangan ada yang membuat saudara berhenti karena apapun. Walaupun yang kau lihat begitu mengecewakanmu, walaupun kau dengar begitu menyakiti hatimu, walaupun apa yang kau hadapi begitu menakutkan, saya mau katakan jangan pernah berhenti saudara. Selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Fokus matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salibmu. Dan percayalah salib yang kita pikul tidak lebih daripada kekuatan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita berkemenangan senantiasa. Yang diperlukan adalah engkau mau berjalan bersama Tuhan. Mulai harimu bersama Tuhan dalam ibadah pagi saudara. Setiap pagi hari datang kepada Tuhan. Kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan membentuk, memproses, memurnikan engkau sampai engkau
menjadi emas yang murni. Sampai engkau menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya itulah saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Karena seorang yang masuk pada masa kebodohan, ia akan menjauh daripada Tuhan. Dan orang yang menjauh kepada Tuhan, dampaknya ia akan dikatakan berubah menjadi jahat. Dan orang yang berubah menjadi jahat, tentunya ia tidak bisa masuk kerajaan surga ya saudara. Nah oleh karena itu saudara, yang harus kita lakukan hari ini di masa pandemi ini adalah saudara nurut-nurut saja, taat kepada Tuhan, kepada gembala dan juga kepada pemimpin. Saudara harus belajar taat alias nurut-nurut aja. Amin. Kalau di gereja lokal sudah dibuka ibadah offline, nurut saudara datang. Kalau saudara di bawah usia 60 tahun, saudara silakan bergabung. Jadi memang masih ada syarat ketentuan ya, bagi yang 12 tahun ke bawah itu di rumah aja. Dan juga bagi yang 60 tahun ke atas. Tetapi selebihnya saudara hadirlah di dalam ibadah offline. Nah begitu, nurut-nurut aja dan taat. Dan saudara yang harus kita lakukan adalah minta kekuatan Roh Kudus senantiasa. Caranya gimana? Datang kepada Tuhan. Pada saat kau datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mengurapi saudara. Tuhan berkata, belilah daripadaku minyak untuk dapat melumas matamu. Artinya apa saudara? Beli, bayar harganya untuk memperoleh minyak atau pengurapan. Setiap kali saudara datang sama Tuhan seperti baterai lagi dicas saudara. Supaya baterai itu penuh lagi. Nah begitulah saudara. Setiap kali datang kepada Tuhan, engkau akan dipenuhi, diurapi dengan kuasanya, yaitu Roh Kudusnya yang dahsyat. Dan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita itu yang akan menuntun kita agar kita tetap di dalam jalan-jalannya. Ini seharusnya saudara harus sudah ada di ruang tunggu, tinggal menunggu sangkakala berbunyi, maka kita bisa terangkat bersama-sama. Harusnya seperti demikian. Kalau orang mau berangkat ke luar negeri, biasanya saudara harus setengah jam sebelumnya sudah standby, ada di ruang tunggu keberangkatan. Tunggu dipanggil, tinggal langsung berangkat, masuk naik pesawat saudara. Yang penting fokus. Ada yang saya saksikan, mereka sudah ada di ruang tunggu tapi nggak fokus. Mungkin lagi ke toilet, nggak dengar panggilan, dan akhirnya ia udah semua udah dipanggil, udah masuk ke dalam pesawat. Ia berlari-lari dan pesawat masih ada di situ saudara, tapi dia nggak bisa masuk lagi saudara. Akhirnya pingsan saudara. Nah kita lihat saudara, ada orang-orang yang dikatakan terlambat, padahal waktu untuk masuk masa penantian itu masih ada, tapi dia dianggap sudah terlambat. Dikatakan tadi di ayatnya di dalam Ibrani yang keempat. Ya. Jadi mereka sudah dianggap terlambat padahal masih ada kesempatan saudara. Ada orang-orang yang demikian. Siapa dia? Yaitu orang yang hari ini seharusnya saudara sudah mempersiapkan diri menjadi penuntas amanat agung. Harusnya saudara sudah mendapat banyak hikmat, tuntunan dan pewahyuan dengan mengikuti ada begitu banyak ibadah. Tapi hari ini saudara masih ada di titik sakit hati, gak bisa ngampuni, kecewa, marah, mau mundur, mengurangi dan mau mundur. Dan demikian itu adalah orang-orang yang sudah dianggap ketinggalan selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai demikian nih saudara. Jadi yang harus kita lakukan hari ini adalah nurut-nurut aja atau taat. Minta kekuatan Roh Kudus senantiasa saudara datang kepada Tuhan dalam ibadah, pengurapannya menyertai saudara. Roh Kudus dengan dahsyat akan memimpin jalan kaki kita. Dan yang berikutnya, lakukanlah pekerjaan baik dengan maksimal. Saya setiap pagi berdoa, Tuhan beri kesempatan saya melakukan pekerjaan baik dari bangun pagi sampai malam nanti. Saya tidur, semua yang saya hidupi adalah pekerjaan baik. Dan biarlah demikian saudara, hitung hari-hari saudara. Tuhan mau saudara lakukan setiap kesempatan melakukan pekerjaan baik, ambil kesempatan itu ya saudara. Dan dikatakan juga dalam Filipi 4 ayat ke-5, dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, Tuhan sudah dekat, saudara harus kelihatan saudara adalah orang baik. Bukan orang baik karena kita umumkan saya orang baik, tidak. Tapi orang melihat dan orang tahu dan menilai bahwa saudara adalah orang baik. Nah itu adalah gaya hidup yang sudah terlatih ketika saudara mau melakukannya. Yang berikutnya saudara yang harus kita lakukan hari ini adalah saudara harus fokus ya. Berpikir positif dan bertindak positif, itulah yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Ya, fokus kepada Tuhan. Carilah Tuhan, kata Tuhan, kau akan hidup. Tuhan akan mengajar kita. Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak kita mengerti hari ini. Tuhan akan mewahyukannya. Tuhan akan menuntut. Tuhan akan memberi hikmat. Tuhan akan mengajar. Memang ada harga yang harus dibayar saudara. Kalau saudara mau anak saudara menjadi seorang yang pintar main keyboard, pintar main drum, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin, pintar pelajaran, tentunya saudara harus membawa anak saudara untuk les. Pulang sekolah, ayo biar kamu pintar ya, les keyboard. Ya, dia pulang makan, dia pergi lagi les keyboard.
Nanti malam les bahasa Inggris. Nah, besok les drum, besoknya les Mandarin. Nah, ada waktu yang harus dibayar, saudara. Bukan hanya waktu, tentunya bayar juga tuh uang biaya les ya saudara, ikut bimbel. Nah itu semua memberi kepintaran. Begitu juga saudara dan saya hari ini ambil kesempatan untuk saudara mengenal Tuhan, yaitu melalui datanglah kepada Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan punya janji untuk kuasa dan kekuatan ibadah ketika saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian dan ketulusan. Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat ke-6 dikatakan bahwa jika engkau datang beribadah dengan rasa cukup, itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ada keuntungan yang besar kalau kau datang ibadah dengan rasa cukup. Rasa cukup artinya ya memang karena kita sadar kita perlu Tuhan, karena kita mau belajar. Nah saya percaya saudara akan mendapat keuntungan besar janji Tuhan. Bahkan Tuhan berkata latih dirimu ibadah. Ya, itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jelas saudara, tidak dengan bahasa planet Tuhan bicara melalui firman ini, tapi jelas. Kalau saudara mau melatih diri ibadah, maka Tuhan punya janji, yaitu engkau akan memperoleh di bumi dan di surga. Yaitu dikatakan mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi oleh karena itu latih dirimu ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu, dikatakan Ibrani 10 ayat 25. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi engkau harus saling menasihati dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Semakin giat saudara. Tidak pernah rugi saudara mencari Tuhan. Tidak pernah rugi saudara datang sama Tuhan. Saya jamin saudara kalau kau mau mendekat kepada Tuhan hari ini, gak mungkin kehidupanmu makin miskin, makin susah, makin terpuruk, makin masalah tidak punya solusi. Gak mungkin. Saya percaya kalau kau mendekat kepada Tuhan hari ini, maka keadaanmu pasti lebih baik. Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun. Bahkan Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Itu janji Tuhan saudara. Oleh karena itu biarlah itu yang saudara dan saya hidupi hari ini. Menjelang hari kedatangan Tuhan, kita tinggal nunggu sangkakala terakhir berbunyi dengan sekejap mata, maka kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Maka pastikan saudara dan saya tepuk dada dan katakan, saya harus rapture. Sekali lagi, saya harus rapture. Amin. Saudara dan saya harus terangkat. Jangan tertinggal. Caranya bagaimana? Mendekatlah kepada Tuhan. Dia akan mengajar. Dia akan membimbing. Dia akan menuntun apa yang harus kita lakukan di penghujung akhir zaman ini. Ya demikian sahabat penerobos. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Pesan Tuhan hari ini. Dampak dari ketidaktaatan. Kita belajar dari Yunus. Jangan tidak taat. Ruginya saudara dan saya sendiri karena ketidaktaatan. Tetapi nurut-nurut aja. Saya percaya bahwa para pemimpin yang Tuhan pilih di atas saudara, tujuannya untuk membawa saudara sampai kepada tujuan yang benar dan tepat, yaitu kerajaan surga yang mulia. Oleh karena itu kalau hari ini masih ada yang tidak taat di antara sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tangan. Bapa, engkau tahu, engkau menilai, engkau melihat hati kami. Kalau selama ini kami masih suka tidak taat, melakukan apa yang pemimpin rohani kami katakan, ampuni kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berkomitmen kembali untuk belajar taat, nurut-nurut saja. Sebab kami percaya Tuhan akan membawa kami masuk pada panggilan yang sesungguhnya, menjadi alat bagi pekerjaan yang mulia. Terima kasih untuk jamahanmu, terima kasih untuk lawatanmu. Bangkitkan rohmu atas kami agar kami semakin bertobat dan bersemangat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami, yaitu generasi penerobos, untuk melatih saudara menjadi para penerobos-penerobos di akhir zaman yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, kita akan maju terus dan menyelesaikannya sampai garis finish. Mari bergabung dalam komunitas kami. Saudara tinggal tulis di WA ini, nomor di bawah ini, dan katakan saya mau bergabung dalam program generasi penerobos, yaitu bersama dengan kami. Saya akan berikan jadwal ibadahnya serta linknya untuk saudara boleh masuk bersama-sama. Kami menggunakan media Zoom. Jadi kalau saudara punya aplikasi Zoom, silakan saudara bergabung. Tapi kalau saudara hari ini mungkin handphonenya tidak memadai, ya saudara tidak usah ya, karena tidak juga bisa saudara melakukannya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam GOB.